Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Yusuf Al-Kandahri, salah satu dosen di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi molekular. Mata kuliah farmakologi molekuler merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 1 kali tatap muka dalam seminggu dengan waktu 100 menit setiap pertemuannya. Mata kuliah ini terdiri dari teori yang membahas tentang konsep farmakologi yang meliputi prinsip dasar kerja obat atau farmakodinamika pada suatu penyakit secara molekuler. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis secara umum dan khusus tentang farmakologi molekuler. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang sistem sinyalisasi serta mekanisme kerja obat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan prinsip-prinsip terapeutika, keamanan, dan efikasi pengobatan pada suatu penyakit. Sementara itu, materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam satu semester pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang pengertian farmakologi molekuler. Yang kedua, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang GPCR. Yang ketiga, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang reseptor tirosin kinase. Yang keempat, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang farmakologi molekuler penyakit kardiovaskular. Yang kelima, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang farmakologi molekuler penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang farmakologi molekuler penyakit saluran pencernaan. Dan yang ketujuh, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang farmakologi penyakit sistem endokrin dan metabolisme. Pengajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini menggunakan metode delivery, interaktif, dan assessment. Dengan proses pembelajaran yang disampaikan dalam bentuk ceramah secara tatap muka, collaborative learning, project-based learning, dan pembelajaran secara mandiri. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 35%. Berikut video proses pembelajaran secara langsung yang saya lakukan di kelas dengan materi pokok pembahasan, konsep teoritis secara umum dan khusus tentang farmakologi molekuler, penyakit sistem endokrin dan metabolisme. Dengan salah satu contoh penyakit yaitu diabetes mellitus. Pertemuan hari ini kita lanjutkan terkait dengan obat-obat anti diabetik ya. Jadi minggu kemarin kita udah membahas tentang diabetes ya, mulai dari bagaimana seseorang itu bisa terkena diabetes, kemudian metabolisme normal orang ya sebelum terkena diabetes, sampai terakhir adalah obat-obat untuk penyakit diabetes gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa saja sih obat-obat yang digunakan untuk terapi penyakit diabetes mellitus ya. Oke. Yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pengobatan dari diabetes itu adalah menurunkan kadar HbA1c ya. Kadar HbA1c. Jadi ketika kita berikan obat kepada pasien, diharapkan HbA1c-nya bisa turun ya. Di sini goalnya adalah kurang dari 6,5%. Kemudian apalagi target goal dari pengobatan diabetes, yaitu kadar gula darah preprandial atau kadar gula darah puasa, dia di antara 80 sampai 130 mg per desiliter. Kemudian target selanjutnya adalah kadar gula darah postprandial, yaitu kadar gula darah 2 jam setelah makan, yaitu di bawah dari 180 mg per desiliter. Nah, itulah target untuk pengobatan diabetes. Kemudian kita lihat di sini.
pengobatan diabetes mellitus itu kan dibagi menjadi dua ya. Kalau untuk diabetes tipe 1, itu kan karena si beta pankreasnya rusak, sehingga tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Otomatis pengobatannya adalah pemberian insulin dari luar, karena dia kan sudah tidak bisa lagi membentuk insulin, gitu ya. Sementara pada pasien dengan penyakit DM atau diabetes tipe 2, itu pankreasnya masih bisa membentuk insulin, sehingga kita tidak perlu untuk terapi awalnya itu memberikan insulin kepada pasien tersebut ya. Karena kebanyakan atau penyakit diabetes tipe 2 ini disebut dengan penyakit resistensi insulin. Insulinnya resisten, nggak kenal dia sama reseptornya. Sehingga kita perlu memberikan terapi di mana insulin ini bisa berikatan atau bisa menjadi sensitif terhadap reseptornya. Sehingga kalau dia bisa berikatan dengan reseptornya, maka pintu glukosa atau kita sebut dengan GLUT4 akan terbuka. Glukosa akan masuk ke dalam sel, sehingga akan terjadi proses metabolisme lebih lanjut, yaitu glikolisis, kemudian dilanjutkan dengan siklus Krebs untuk menghasilkan energi, gitu ya. Nah, jadi untuk terapi diabetes tipe 2, untuk awal terapinya kita tidak berikan insulin, gitu ya, tapi kita berikan obat-obat untuk penurun kadar gula darah. Nah, hari ini kita akan bahas seluruh obat untuk penyakit diabetes. Pertama adalah insulin untuk penyakit diabetes tipe 1 ya. Insulin itu adalah sebuah hormon yang disekresikan oleh organ beta pankreas. Ingat ya, pankreas ada dua jenisnya, ada sel alfa ya dan sel beta. Kalau untuk insulin itu dia disekresikan di sel beta. Jadi ketika glukosa ini menumpuk atau meningkat kadarnya di dalam pembuluh darah, maka secara otomatis beta pankreas akan mengeluarkan insulin ya. Untuk apa? Insulin dikeluarkan untuk memetabolisme glukosa lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Nah, tapi pada seseorang yang kena diabetes, insulinnya tidak ada karena beta pankreas tidak bisa membentuk insulin, sehingga kita harus berikan insulin dari luar ya. Nah, struktur insulin itu kita bisa lihat dia terdiri dari 21 asam amino rantai A ya dan 30 asam amino rantai B. Nah, ini insulin manusia ya. Jadi insulin itu ternyata adalah suatu asam amino ya yang bisa yang bisa memetabolisme glukosa sehingga menghasilkan suatu energi ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih proses insulin itu keluar ya. Proses insulin itu disekresikan oleh sel beta. Ternyata ya disebabkan oleh adanya reaksi di mana terjadi depolarisasi membran sel sehingga membuat pintu kalsium terbuka dan kalsium masuk ke dalam sel. Ketika kalsium masuk ke dalam sel, terjadi peningkatan kadar kalsium, maka memicu terjadinya pelepasan insulin. Nah, jadi ketika kalsiumnya meningkat kadarnya di dalam sel, maka akan memicu yang namanya pengeluaran dari insulin. Nah, insulin ini yang keluar dibutuhkan untuk membuka pintu dari GLUT4 sehingga si glukosa dapat masuk, gitu ya. Kemudian apa sih jenis-jenis insulin ya? Yang pertama, insulin ada yang kerja cepat, rapid acting ya. Yang terdiri dari ada aspat, lispro dan glycine ya. Maksudnya kerja cepat apa? Onset kerjanya ya, dia sudah mulai bekerja 15 sampai 30 menit. Nah, biasanya insulin rapid acting ini diberikan untuk keadaan hiperglikemik darurat. Jadi ketika kadar gula darahnya terlalu tinggi, maka langsung diberikan terapi insulin, gitu ya. Kemudian ada lagi jenis short acting ya, contohnya adalah regular, intermediate acting, NPH gitu ya. Kemudian ada long acting. Long acting ini biasanya diberikan ketika gula darah pasien itu sudah terkontrol. Jadi ketika pasien itu dibawa pulang, maka biasanya diberikan yang long acting gitu ya. Karena kadar gula darahnya sudah terkontrol, maka berikan insulinnya juga yang kerjanya panjang ya. Contohnya adalah detemir dan glargin. Nah, inilah contoh-contoh insulin yang bisa digunakan untuk pasien berdasarkan kecepatan kerjanya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cara menggunakan insulin. Ya, ingat, cara penggunaan insulin adalah menyuntikkan di bagian yang ada lemaknya. Ya, salah satunya adalah di perut, ya, di lengan dan di bokong. Itu tadi untuk insulin, yaitu terapi penyakit diabetes tipe 1.
ya. Kemudian untuk terapi diabetes tipe 2 kita berikan obat-obatan yang terdiri dari beberapa jenis golongan obat-obatan. Ini bukan obat, bukan nama obat, tapi golongannya. Nanti kita akan bahas satu persatu nama obatnya ya. Yang pertama di sini kalian bisa lihat adalah golongan sulfonylurea, ya. Sulfonylurea. Kemudian ada golongan biguanid. Ya. Kemudian ada golongan meglitinid, thiazolidinedione, enzim inhibitor alpha glukosidase, gitu ya. DPP-4, kemudian analog amilin dan GLP-1. Ya. Ini semua obat digunakan untuk terapi diabetes tipe 2 ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana obat-obat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Mekanisme seperti apa dan dia digunakan untuk kadar gula yang seperti apa, gitu ya, keadaan diabetes yang seperti apa. Nah, ternyata glukosa yang terlalu tinggi itu dapat merusak suatu organ. Misal, dia terlalu tinggi di mana? Di otak. Kita kan nggak tahu nih, pembuluh darah kan dia ngalir terus ya, dibawa glukosa itu ke otak, maka otaknya akan mengalami kerusakan, jadilah stroke. Dibawa ke pembuluh darah mata, bisa jadi katarak. Dibawa ke paru-paru bisa kena jadi pneumonia dan lain sebagainya. Dibawa ke jantung bisa kena PJK, penyakit jantung koroner. Dibawa ke ginjal bisa kena gagal ginjal. Nah, ternyata glukosa yang terlalu tinggi itu berbahaya, nggak boleh kita biarkan gitu. Nah, penelitian yang terbaru menyatakan bahwa metformin dapat menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Maksudnya memperbaiki apa? Mengurangi reaksi-reaksi tadi seperti kesemutan yang terlalu berat, kemudian resiko stroke, resiko PJK, resiko gagal ginjal. Jadi kualitas hidup pasien jadi meningkat, jadi baik gitu. Bukan memperpanjang umur ya, tapi memperbaiki kualitas hidup. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi kelebihan dari metformin? Metformin dapat menurunkan kadar gula darah secara perlahan. Jadi pasien tidak mengalami hipoglikemik. Ya, yang bahaya itu adalah hipoglikemik. Kadar gula darah yang ngedrop di bawah 80 mg per desiliter. Pasiennya bisa tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, sehingga terapi utama yang pertama kali first line ya, ingat ya, first line terapi untuk diabetes tipe 2 adalah metformin. Ya. Kenapa metformin? Pertama, dia dapat menurunkan kadar gula darah secara perlahan-lahan, dan kedua, metformin dapat mengurangi jumlah kadar lemak di dalam tubuh. Ya. Kemudian dia dapat memperbaiki kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Jadi pengobatan untuk DM itu kita mulai dari monoterapi. Monoterapi adalah pengobatan dengan satu jenis obat aja. Ya, satu jenis obat aja. Pertama adalah metformin, golongan biguanid. Kalau misalnya diberikan metformin juga kadar gula darahnya enggak sesuai dengan goal tadi, ya kan? Goal tadi kan kalau dia sebelum makan berapa? 80 sampai 130. Kemudian setelah makan postprandial dikurang dari 180. Kalau diberikan metformin tidak mencakup dari dua tadi goalnya, maka apa yang kita lakukan selanjutnya? Tambahkan obatnya. Ya, metformin ditambah dengan apa? Bisa dengan sulfonylurea nanti ya. Bisa dengan golongan DPP-4 ya, atau golongan alpha glukosidase. Nah, nanti hari ini kita akan bahas. Kemudian kalau tidak mempan juga dua obat, maka kita tambah lagi 3 obat triple gitu ya, tambah lagi dengan obat. Kemudian kalau misalnya juga 3 obat sampai 4 obat juga tidak bisa menurunkan kadar gula darah dan HbA1c-nya tetap tinggi, maka dipertimbangkan untuk diberikan insulin. Nah, jadi insulin itu diberikannya nanti kalau obat sudah tidak mempan lagi. Ya, dia di belakangan diberikan. Dan kita lihat kadar HbA1c-nya. Itu yang penting ya. Karena HbA1c ini berpengaruh terhadap berapa jumlah glukosa yang terikat pada sel darah merah. Ya, oke. Yang pertama kita lihat di sini ada obat yang namanya sulfonylurea. Ya, sulfonylurea itu golongan obat. Cara kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Kemudian ada lagi obat namanya biguanid. Cara kerjanya adalah meningkatkan uptake glukosa. Jadi glukosa itu yang telah ngantri dalam pembuluh darah, maka dia tingkatkan uptake-nya untuk apa? Masuk ke dalam sel, biar dia bisa berubah menjadi energi, diproses menjadi energi, dan menurunkan produksi glukosa di dalam hati. Jadi karena pembuluh darah ini sudah penuh dengan glukosa, dia suruh hati untuk stop dulu, jangan produksi glukosa.
Karena glukosa yang di dalam pembuluh darah masih penuh. Jadi di stop dulu. Biar dia kerjakan dulu glukosa ini masuk ke dalam sel. Namanya uptake. Nah, uptake itu memasukkan glukosa ke dalam sel untuk diproses menjadi energi. Nanti ketika ini sudah selesai, baru boleh lagi ada glukosa masuk. Ya. Yang ketiga adalah golongan glinit ya. Glinit ini sama seperti sulfonylurea. Dia meningkatkan produksi insulin dari sel beta pankreas ya. Ketika insulin itu diproduksinya meningkat, maka glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Karena pintu glukosa GLUT4 dibuka ketika insulin berikatan dengan reseptornya. Kemudian ada lagi GLP-1 ya. GLP-1 ini bekerja dengan cara ada 3 cara. Yang pertama, membuat rasa laparnya berkurang. Jadi dia tidak mau makan gitu. Memperpanjang tidak ada rasa lapar gitu. Dia kenyang terus gitu. Menunda untuk mau makan ya. Itu yang pertama. Kemudian apalagi? Dia meningkatkan produksi insulin di sel beta. Yang ketiga, dia memperlama pengosongan lambung. Jadi lambungnya itu penuh terus. Ya, memperlama pengosongan lambung. Jadi ketika lambung orang itu ngerasa penuh, dia nggak mau makan. Sehingga kalau dia makannya terkontrol, kadar gula darahnya juga akan terkontrol. Nah, itu si GLP-1. Kemudian ada lagi DPP-4. DPP-4 ini kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas, gitu ya. Kemudian ada thiazolidinedione ya. Thiazolidinedione itu menurunkan lipofisis, perubahan si lemak ya. Jadi menurunkan perubahan lemak untuk jadi glukosa ya di jaringan adiposa, kemudian meningkatkan uptake glukosa yang ada di otot. Jadi glukosa yang ada di otot, di lemak-lemak ini ditingkatkan uptake-nya biar orangnya punya tenaga dan dia nggak mau mengkonsumsi glukosa dari luar. Jadi pakai glukosa dalam dirinya aja. Otomatis apa? Orangnya jadi langsing. Kenapa? Glukosa yang ada di ototnya diambil. Ketika glukosanya diambil, orangnya ngerasa punya energi terus. Dia nggak perlu makan. Sehingga apa? Kadar gula darahnya terkontrol. Dan badannya jadi bagus. Gitu ya. Dan ini digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami obesitas juga. Gitu ya. Jadi sebagai menurunkan glukosa darah dan juga dapat menurunkan berat badan. Ya. Kemudian ada lagi obat golongan penghambat alfa glukosidase. Kerjanya menunda penyerapan dari karbohidrat. Jadi ketika dia makan karbohidratnya itu ditunda penyerapannya. Otomatis kadar gula di dalam pembuluh darahnya akan menurun. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh ditunda penyerapannya, akhirnya apa? Kadar gulanya tetap terkontrol. Dia makan banyak pun tetap kadar gula darahnya tidak meningkat karena penyerapan karbohidratnya ditunda oleh obat golongan alfa glukosidase inhibitor ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ada obat golongan sulfonylurea ya. Sulfonylurea contoh obatnya adalah glibenclamid, glikazid, gliburid. Cara kerjanya adalah ya, secara molekular cara kerjanya adalah menghambat atau menutup pintu kalium. Menutup pintu kalium sehingga kalium tidak bisa keluar sel. Otomatis pintu kalsium akan terbuka. Kalsium yang di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sehingga menyebabkan yang namanya depolarisasi. Akan menyebabkan proses depolarisasi. Karena kalsium masuk ke dalam sel. Nah, reaksi depolarisasi ini akan meningkatkan influx dari kalsium. Kalau influx kalsium meningkat, maka banyak insulin yang akan disekresikan. Kalau insulin banyak disekresikan, otomatis apa? Kadar glukosa dalam darah akan menurun. Nah, ini dia ya. Contoh obatnya adalah glibenclamid, gliburid, dan glikazid, dan lain sebagainya. Tapi, yang perlu diketahui bahwa golongan sulfonylurea tidak disarankan untuk pasien yang baru pertama kali terkena diabetes. Kenapa? Golongan sulfonylurea, contohnya glibenclamid, akan menurunkan kadar gula darah secara drastis. Yang bahaya adalah pasiennya mengalami hipoglikemik.
Nah, jadi sulfonylurea ini diberikan kapan? Nanti ketika biguanid sudah tidak mempan lagi. Dia akan dikombinasikan dengan golongan biguanid. Karena dia dapat menurunkan kadar gula darah secara ekstrim. Jadi pasiennya itu dapat mengalami hipoglikemik. Bisa tidak sadarkan diri dia, bisa pingsan karena kadar gula darahnya terlalu rendah. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi obat selanjutnya? Golongan biguanid. Biguanid contohnya adalah metformin. Nah, inilah obat yang first line-nya. Ya, yang diberikan pertama kali, ya. Biguanid ini atau contoh obatnya adalah metformin. Cara kerjanya adalah menurunkan produksi glukosa yang ada di hati. Ya, tadi menurunkan produksi glukosa yang ada di hati. Kenapa? Karena di dalam pembuluh darah lagi penuh nih kadar glukosa. Jangan diproduksi dulu glukosa di hati. Dia tutup dulu atau dia turunkan. Hati kamu jangan buat glukosa dulu. Karena di pembuluh darah ini sudah penuh glukosa. Nanti dulu. Kemudian dia buat yang namanya penurunan gluconeogenesis. Ya. Selanjutnya apa lagi? Dia meningkatkan reuptake dari dia meningkatkan oksidasi dari asam lemak sehingga lemak-lemaknya semua pada dibakar. Akibatnya apa? Lemak itu kan bisa menghasilkan energi dari proses metabolisme lanjut ya. Otomatis kalau lemaknya ini dioksidasi, maka badannya yang besar, yang obesitas dapat jadi langsing kembali dan energi bisa dihasilkan dari lemak tadi. Nah, makanya metformin ini digunakan untuk pasien yang mengalami obesitas. Gitu ya. Jika ada pasien mengalami diabetes tipe 2 dan obesitas, maka itu wajib diberikan metformin. Selain dapat menurunkan kadar gula darah dan dapat menurunkan berat badan. Nah, ini ya cara kerja metformin. Tapi masalahnya gini. Metformin itu punya efek samping, ya. Kita lihat di sini mekanismenya, ya. Dia dapat menurunkan produksi glukosa hepatik, menurunkan produksi glukosa di hati. Ya, dengan cara meningkatkan adenosin monofosfat kinase, ya. Tapi masalahnya adalah ketika adenosin monofosfat ini dia tingkatkan, ya, maka akan terjadi penurunan pirufat. Kalau terjadi penurunan asam pirufat atau virupat, maka timbulnya apa? Peningkatan kadar laktat. Sehingga menyebabkan yang namanya asidosis laktat. Nah, asidosis laktat ini adalah keadaan di mana pasien itu mengalami penumpukan laktat yang berlebihan di dalam tubuh. Efek yang dihasilkan apa? Di badannya pegel-pegel. Karena terlalu banyak laktat. Tapi kalau terlalu lama digunakan atau jangka panjang, ya, digunakan dan laktatnya terlalu tinggi penumpukannya, maka akan menyebabkan penurunan GFR, glomerulus filtration rate. Penurunan laju filtrasi glomerulus yang pada akibatnya akan menyebabkan gagal ginjal. Makanya orang yang mengkonsumsi metformin tidak boleh diberikan kepada orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Jika ada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal dan dia diabetes, itu dihindari menggunakan metformin, diberikan obat yang lainnya. Gitu ya. Kemudian ada lagi obat golongan thiazolindindion, ya. Thiazolindindion ini, ya, contoh obatnya adalah rosiglitazone, kemudian ada pioglitazone, ya. Mekanisme kerja dari golongan thiazolindindion ini adalah dengan cara menstimulasi, ya, menstimulasi transkripsi yang namanya peroksisom proliferator activated reseptor gamma atau PPR gamma. Dengan menstimulasi reseptor PPR gamma, maka akan muncullah pembentukan protein-protein yang bisa mensekresikan insulin. Sehingga kalau PPR gamma ini distimulasi, maka akan terjadilah cetakan atau transkripsi untuk membentuk protein-protein yang bisa mensekresikan insulin. Kalau insulin disekresikan, maka dia akan berikatan dengan reseptornya, pintu GLUT4 terbuka, glukosa masuk ke dalam sel, kadar gula darah akan menurun. Nah, inilah mekanisme kerja dari thiazolindindion. Contoh obatnya adalah rosiglitazone, kemudian ada pioglitazone, ya. Dia dengan cara meningkatkan ekspresi PPR gamma.
Ya. Kemudian selanjutnya ada obat golongan enzim alfa glukosidase inhibitor, penghambat enzim alfa glukosidase. Contoh obatnya adalah akarbose. Akarbose atau obat golongan enzim alfa glukosidase bekerja dengan cara menghambat penyerapan karbohidrat di saluran cerna. Saya ulangi. Golongan enzim alfa glukosidase inhibitor, cara kerjanya atau mekanisme kerjanya adalah menghambat penyerapan karbohidrat di saluran cerna. Sehingga kalau karbohidratnya dihambat penyerapannya, otomatis glukosa dalam darah akan menurun. Ya, dia makan tapi makanannya tidak diserap, dibuang. Otomatis apa? Kadar glukosa akan terkontrol di dalam darah. Nah, biasanya pasiennya ini diberikan obat alfa glukosidase ini, golongan alfa glukosidase inhibitor ini bersama dengan obat-obat yang lain. Misalnya apa? Metformin, glibenclamid, baru diberikan yang akarbose. Ya, jadi akarbose itu bekerja dengan cara menghambat penyerapan karbohidrat di dalam sistem pencernaan, ya, di dalam sistem pencernaan. Jadi karbohidratnya tidak diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Otomatis kalau dia tidak diserap ya dia dibuang. Gitu ya. Ada golongan amilin analog, ya, atau analog amilin. Cara kerjanya ini seperti si GLP-1 tadi. Yang pertama adalah dia menghambat atau menunda rasa lapar di otak, ya. Kemudian dia menghambat pengosongan lambung. Jadi lambungnya ngerasa penuh terus, dia nggak mau makan, sehingga kadar gula darah dapat terkontrol. Selanjutnya apa lagi? Dia menghambat produksi glukagon, biar si glukosa tidak terbentuk di dalam hati. Karena glukosa kan lagi penuh nih. Jangan sampai glukagonnya keluar. Kalau glukagonnya keluar, maka dia akan mengambil atau membuat glukosa dia ambil dari hati sehingga glukosa menumpuk lagi. Otomatis kita harus hambat si glukagon biar tidak terjadi atau tidak ada glukosa yang baru. Nah, jadi kerjanya ada 3. Yang pertama menunda rasa lapar, yang kedua adalah menunda pengosongan lambung, yang ketiga adalah menghambat glukagon, pengeluaran dari glukagon. Ya. Kemudian inilah summary dari obat-obat diabetes yang kita bahas tadi, ya. Ada insulin, ya, dari rapid acting, short acting sampai long acting, ya. Kemudian ada golongan sulfonylurea, bisa lihat di sini ada obat glipizid, gliburid, glibenclamid gitu, ya. Kemudian ada golongan biguanid, ya, metformin gitu, ya. Kemudian apa lagi? Ada alfa glukosidase, akarbose gitu. Kemudian ada obat golongan thiazolindinedion, pioglitazone, ya, rosiglitazone. Gitu. Kemudian ada lagi apa? GLP-1, ya, exenatide. Kemudian ada DPP-4, sitagliptin, ya. Nanti bisa dilihat bagaimana obat-obat ini bekerja, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk digunakan untuk diabetes tipe berapa saja, ya. Ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 obatnya. Kemudian dia digunakannya secara oral parenteral, ya. Rute pemberiannya seperti apa, gitu, ya. Nah, di sini adalah tabel dosisnya. Jadi kan pemberian obat berdasarkan dosis. Kita bisa lihat, kita bisa pantau, atau kita bisa melihat pasien mengalami diabetes ini diberikan obat misalnya biguanid, dosisnya berapa sih, gitu, ya. Nah, ini tabel dosis yang bisa kita pertimbangkan untuk diberikan kepada pasien, ya. Kemudian kita juga bisa lihat durasinya. Ya, durasi sehingga kita bisa meramalkan atau memberikan ini obat diberikan berapa kali sehari, ya, dari durasi tersebut, ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kuliah hari ini terkait dengan obat-obat anti diabetes. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Sekian di proses pembelajaran yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.